Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hasil sidang putusan sengketa Pilpres, Yusuf Kala ajak semua pihak hormati putusan MK. Sambut Hari Bumi, ribuan pohon ditanam oleh pemerintah Kabupaten Goa di 3 titik lokasi. Saya ajak Anda melihat proses pembuatan sirup markisa, oleh-oleh khas Sulawesi Selatan. Sambut Hari Bumi pada 22 April, ribuan pohon ditanam oleh pemerintah Kabupaten Goa di 3 titik lokasi. Penanaman pohon tersebut dilakukan sebagai kontribusi dalam mempertahankan ekosistem bumi. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menyelamatkan iklim bumi, salah satunya menanam ribuan pohon di pinggiran Danau Mawang, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Jenis pohon yang ditanam diantaranya bibit pohon eboni, flamboyan, eukaliptus, mahoni, biti, hingga akasia. Bibit itu secara serentak ditanam di 3 lokasi berbeda. Penanaman pohon ini sebagai kontribusi dalam mempertahankan keberlangsungan hidup bumi yang tergerus akibat adanya penebangan pohon secara ilegal dan pemanasan global. Kontribusi pemerintah Kabupaten Goa bersama dengan seluruh jajaran ASN lingkup pemerintah Kabupaten Goa memperingati Hari Bumi dengan melakukan penanaman. Sekali lagi bahwa pohon yang kita lakukan ini adalah bagian daripada upaya kita memulihkan iklim. Ya, kita tahu bahwa sekarang ada perubahan iklim yang sangat drastis. Lubangnya sudah disiapkan. Kontribusi kita ini bisa kembali memulihkan peringatan Hari Bumi 22 April di mana kita melibatkan semua ASN, BUMN, BUMD dan organisasi-organisasi lainnya. Kita hari ini menyebar pohon kurang lebih 8.000 pohon. Selain menanam ribuan pohon, pemerintah Kabupaten Goa memberikan bibit pohon kepada pemerintah kecamatan agar dapat ditanam bersama warga di wilayahnya masing-masing. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kebutuhan darah di RSUD Sinjai meningkat selama musim pancaroba karena meningkatnya kasus DBD. Untuk memenuhi kebutuhan itu, donor darah digelar di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Sinjai. Sebanyak 256 warga binaan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kabupaten Sinjai mengikuti pemeriksaan kesehatan dan donor darah di Aula Rutan Sinjai. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, 26 warga binaan bisa mendonorkan darahnya. Alhasil, 26 kantor darah langsung diserahkan ke instalasi unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sinjai. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan darah di RSUD Sinjai yang meningkat selama musim pancaroba karena meningkatnya kasus DBD. Kemarin diadakan sosialisasi tentang hidup sehat di Rutan Sinjai. Hari ini pemeriksaan kesehatan untuk warga binaan pemasyarakatan, pegawai Rutan Sinjai, dan donor darah bagi pegawai, istri pegawai maupun warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan donor darah ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 tahun 2024. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Jika berkunjung ke pusat oleh-oleh di Kota Makassar, biasanya kita akan melihat banyak dijual sirup markisa. Saya akan ajak Anda untuk cari tahu di mana sih kebunnya dan gimana ya proses buatnya. Berikut informasi selengkapnya. Sirup buah markisa jadi salah satu oleh-oleh khas dari Makassar yang banyak dicari. Apakah Makassar daerah penghasil buah markisa? Jawabannya tidak. Tapi tetangga kota Makassar yaitu Kabupaten Goa lah penghasil bibit unggul buah markisa. Tepatnya dari dataran tinggi Malino dan sekitarnya yaitu Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Saya ajak Anda untuk mengunjungi salah satu rumah produksi sirup markisa di kawasan Mamajang, Kota Makassar. 10 tahun lebih, tepatnya dari tahun 2013, rumah produksi sirup markisa ini berdiri. Setiap bulannya, sekitar 300 botol sirup markisa diproduksi. Jadi kebetulan kami bermitra dengan banyak petani. Nah,
kami langsung pesan dengan petani-petani langsung yang mengolah langsung buahnya seperti itu. Petani itu pilihkan kami buah-buah yang berkualitas, matang di pohon. Itu yang kami terima dan kami olah, kami jadikan sirup. Kami di sini mengganti dengan ekstrak rumput laut sebagai bahan pengemulsi alami seperti itu. Yuk kita intip langsung proses pembuatan sirup markisa ini. Pertama, kita perlu menyediakan buah markisa segar. Tahapan pengolahannya dimulai dengan pencucian buah. Kemudian buah dicuci dan dibelah menjadi 2 bagian. Setelah itu, ambil semua isi buah markisa dengan sendok. Warna daging buah markisa bisa kuning atau oranye, tergantung dari jenisnya. Apakah markisa tersebut ditanam di dataran tinggi atau dataran rendah. Tingkatan kematangan juga berpengaruh pada isi dan rasa buah markisa. Sementara itu disiapkan juga untuk pemanisnya, yaitu olahan dari gula yang dicairkan. Tahapan berikutnya dimasak bersamaan antara sari buah markisa, pemanis, dan tambahan rumput laut sebagai pengental dan pengawet alami. Buah markisa dari Sulawesi Selatan ini, dia itu sebagai antioksidan sangat bagus. Ya. Jadi vitamin C-nya banyak, begitu. Serta itu penangkal radikal bebas. Terus karena kami kombinasikan dengan rumput laut, maka nilai gizinya dia bertambah. Di dalam itu ada kandungan vitamin A, vitamin B, E, dan K, seperti itu. Ya, jadi kami ada beberapa ukuran di sini. Ada ukuran yang paling kecil 250 ml, itu kami jual di harga 26.000. Ada ukuran 500 ml, kami jualnya di harga 50.000. Dan ada harga 1 liter, kami jualnya di 98.000. Terus ada juga kemasan ready to drink-nya, kami jualnya 10.000 per botolnya. Semakin kita perkenalkan ke masyarakat Kota Makassar betapa luar biasanya buah khas unggulan Sulawesi Selatan ini. Nah, sepertinya menarik nih untuk menyediakan sirup markisa di rumah untuk jadi hidangan minuman saat berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Setuju? Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita makan coto yuk. Makanan berkuah yang kental ragam bumbu rempah seperti coto memang cocok dimakan jam berapapun. Mau pagi, siang, atau bahkan malam dini hari. Yuk saya ajak Anda ke warung coto di Makassar yang buka 24 jam. Datang ke Kota Makassar wajib nyobain yang satu ini. Dan orang Makassar saya yakin gak akan bosen-bosennya makan ini. Coto. Nah sekarang saya mau nyobain coto di salah satu tempat yang cukup legendaris, Coto Gagak. Salah satu warung coto Makassar yang cukup populer di Makassar yaitu Aroma Coto Gagak. Tapi jangan salah, kata gagak bukan berarti coto ini menggunakan daging burung gagak, melainkan merupakan nama jalan lokasi warung coto ini dibuka. Aroma Coto Gagak berada di Jalan Gagak Makassar. Lokasinya tepat berada di sudut jalan yang jaraknya hanya sekitar 7 menit 24 jam. Nah, saya sengaja pesan 2 mangkok, yang satu isinya daging semua dan yang satu isinya beragam jeroan. Ada paru, ada babat, dan lain sebagainya. Tahu nggak? Dulu coto ini hanya dimakan oleh para raja-raja. Berarti saya sekarang bisa merasakan bagaimana jadi bangsawan. Ya kan? Oh ya, paling enak tambah kenyang ditambah 1 kupat. Cita rasa kuah dengan perpaduan rempah dan daging sapi yang khas menjadi daya tarik kuliner yang satu ini. Tekstur coto gagak yang berwarna kuning kecoklatan tidak begitu kental, namun rasa rempahnya cukup kuat. Perpaduan ketumbar, jintan, pala, cengkeh, dan serai terasa mendominasi. Tingkat kematangan pada dagingnya pas,
Teksturnya juga sangat empuk dan legit. Aromanya pun sangat khas dan tidak amis sama sekali, sehingga mampu menggugah selera. Uniknya lagi, di sini proses masaknya masih pakai kayu bakar. Dengan masak menggunakan kayu bakar, ternyata justru membuat bumbunya menyatu dan memberi kelezatan yang berbeda. Sementara untuk dagingnya, tekstur empuk terasa karena dimasak terpisah terlebih dahulu, dan setelah matang, barulah daging dimasukkan ke tungku kuah coto dengan tetap menjaga suhu api pada tungku. Soal harga, tak perlu khawatir. Coto ini dibanderol mulai harga Rp10.000 hingga Rp25.000. Kalau ditanya enaknya makan coto buat makan siang atau makan malam ya, buat saya kapan aja tetap enak, mau pagi, siang, malam. Apalagi di Makassar gampang banget untuk cari coto dan bahkan ada yang jual 24 jam. Afrin Meriana, Sone Harun melaporkan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.